Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad. Anak-anakku sekalian, kaifa halukum? Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat selalu dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, insyaallah pada pertemuan kali ini materi yang akan kita bahas adalah pengelolaan usaha. Usaha yang dikelola sendiri. Yang pertama, usaha yang dikelola sendiri umumnya menggunakan modal sendiri, tenaga sendiri, ada juga yang dibantu tenaga lain sebagai pekerja, dan atas tanggung jawab sendiri. Keuntungan yang diperoleh juga untuk dirinya sendiri dan keluarganya. Contohnya, usaha pedagang kecil atau kerajinan anyaman yang dilakukan di rumah, home industry ya, atau industri rumah tangga, dan bisa juga membuka warung makanan ya. Biasanya jika orang itu sungguh-sungguh dan ulet dalam mengelola usaha sendiri, biasanya dia akan sukses ya, dan dia memiliki bakat di bidang tersebut. Kemudian yang kedua, usaha yang dikelola secara berkelompok. Usaha yang dikelola secara berkelompok dilakukan secara bersama-sama, baik dalam hal modal, pengelolaan, maupun bagi hasil. Berbagai usaha yang dilakukan secara kelompok biasanya membentuk badan usaha. Di antaranya yaitu ada firma, ada CV, PT atau perseroan terbatas, koperasi, dan BUMN. Yang pertama firma atau FA. Firma adalah persekutuan untuk menjalankan usaha antara dua orang atau lebih dengan nama bersama. Pemilik firma terdiri atas beberapa orang yang bersekutu, ya, bekerja sama, ya, berkawan, berteman. Ya, masing-masing anggotanya menyerahkan kekayaan pribadi sesuai akta perusahaan, ya. Biasanya pemiliknya ini bersama-sama ini menetapkan beberapa kekayaannya yang harus diberikan kepada perusahaan tersebut ya. Dan di firma ini semua tanggung jawab adalah tanggung jawab dari anggotanya. Jika perusahaan tersebut memiliki utang, maka utang tersebut ditanggung secara bersama-sama ya. Dan juga apabila perusahaan tersebut mengalami kerugian, maka kerugian itu pun harus ditanggung secara bersama-sama. Yang kedua, CV atau persekutuan komanditer. Persekutuan komanditer merupakan persekutuan yang didirikan oleh satu orang atau beberapa orang. Masing-masing mempercayakan uang atau barangnya kepada orang yang menjalankan perusahaan. Ya, CV ini biasanya ada dua anggota ya, anggota aktif dan anggota pasif. Anggota pasif yaitu dia biasanya memang dia itu pemberi modal, ya, pemodal, ya, dia hanya memberikan modal. Adapun yang menjalankan usaha adalah yang anggota aktif yang menjalankan usaha tersebut, yang mengelola usaha tersebut, ya. Adapun hasilnya nanti dibicarakan ya, disepakati antara pemodal dan yang menjalankan usaha tersebut. Kemudian perseroan terbatas atau PT, ya. Perseroan terbatas adalah organisasi usaha yang memiliki badan hukum resmi, dimiliki minimal 2 orang dengan tanggung jawab yang berlaku pada perusahaan, ya. Biasanya pemiliknya ini ya bentuknya dalam saham, ya. Dia menaruh saham di perusahaan tersebut berapa persentasenya, ya. Sehingga nanti ketika bagi hasil dihitung berdasarkan persentase dari penaruh saham tersebut. Kemudian koperasi, ya. Koperasi merupakan badan usaha yang menganut asas kekeluargaan. Tujuan koperasi untuk menyejahterakan anggotanya. Keuntungan yang diperoleh dari koperasi akan dibagikan kepada seluruh anggotanya. Ya. Dan anggotanya ini dia akan mengemban tugas, ya, serta tanggung jawab dengan berdasarkan prinsip koperasi, ya, dan berdasarkan aturan-aturan yang telah disepakati bersama di dalam koperasi tersebut. Dan nanti hasilnya ketika tutup buku atau sudah
Ya mungkin bisa dikatakan sampai setahun atau tutup buku, nanti hasilnya itu dibagikan kepada para anggotanya, hasil dari koperasi tersebut. Kemudian BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. Nah, badan usaha milik negara ini dimiliki pemerintah sebuah negara, ya. Contohnya ada PLN, ada PT Kereta Api Indonesia, dan PT Pertamina, ya. Ini PT milik negara, ya, dikelola oleh negara. Sekarang sikap dalam berusaha. Berbagai usaha melibatkan pengusaha dan karyawan yang bekerja di perusahaan. Pengusaha dan karyawan harus mempunyai sikap positif dalam berusaha. Sifat jujur dan kerja keras menjadi landasan dalam memproduksi suatu barang. Ya, jelas ya. Dalam bekerja ini kita harus jujur dan bekerja keras. Bahkan dalam Islam pun juga seperti itu ya. Kedua sifat ini sangat dibutuhkan ya bagi seorang pekerja atau dalam suatu organisasi, bahkan dalam suatu pekerjaan ya, jujur dan pekerja keras. Barang-barang yang dihasilkan haruslah berkualitas dan bermanfaat bagi konsumen. Perusahaan yang mempunyai komitmen baik pasti akan diterima masyarakat luas ya. Dan barangnya pun juga harus bagus kualitasnya ya. Tidak boleh barang yang dikatakan barang yang jelek ya. Dan perusahaan memiliki komitmen ya bahwa barangnya yang dihasilkan tersebut pasti akan diterima oleh masyarakat, sehingga masyarakat akan merasa puas apabila membeli barang dari perusahaan tersebut. Mungkin saja materi dari Pendra. Syukran wa jazakumullahu khairan. Semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini dapat dipahami dengan sebaik mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.